A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jalu. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para asatiz, alim ulama, para sesepuh dan jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah pada subuh pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan cafe morning MRTK yang ke 10.000 kali. Banyak pokoknya. Oh, dihitung udah berapa minggu gitu ya. Udah banyak banget. Kalau dibukukan mungkin udah berjilid-jilid Pak Jalu. Kalau didokumentasikan. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Tidak semua mungkin saat ini teman-teman kita, saudara kita yang sehat gitu ya. Nah, kita termasuk yang sehat, diringankan kaki untuk datang ke sini. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para aulia, para ulama, dan kita semua yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita istiqomah, konsisten sampai nanti akhir hayat, husnul khatimah. Amin. Saya dipilih mungkin pembicara keempat ya, minggu keempat. Mungkin karena saya nggak kemana-mana gitu ya. Yang lain mudik. Jadi saya dipilih gitu, menyampaikan di minggu keempat ini. Baik, judulnya kitab timbangan besi gitu ya, kunci membangun peradaban. Nah, ini diambil dari Al-Quran surah Al-Hadid ayat 25. Allah SWT berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh, laqad itu sungguh, arsalna telah kami utus, rusulana rasul-rasul kami atau utusan-utusan kami, bil bayyinat dengan bukti-bukti yang nyata. Sungguh, kata Allah, sungguh kalau rasul itu diutus oleh Allah pasti membawa bukti yang nyata. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan telah kami turunkan, anzalna ma'ahum bersama para rasul itu, al-kitaba, kitab. Nah, jadi
para rasul itu dibekali kitab. Dibekali kitab. Wal mizana, wa itu dan, al mizan itu timbangan atau neraca. Kadang-kadang diterjemahkan neraca, timbangan. Untuk apa? Liyaquman nasu bil qisti, untuk menegakkan di antara manusia itu al-qistu, keadilan. Biar adil. Kalau nggak ada timbangan, nggak ada indikator, nggak ada ukuran. Kalau nggak ada ukuran, nggak ada indikator, nggak ada timbangan, susah untuk adil. Nah, jadi timbangan itu penting ya, setelah kitab. Kedudukannya penting disebutkan di ayat ini. Wa anzalnal hadida. Kalau secara bahasa, dan telah kami turunkan al hadida, besi. Fihi, di dalam besi itu, ba'sun, kekuatan, syadidun, yang hebat. Jadi kata Allah, besi itu punya kekuatan yang hebat. Wa manafi'u, memberi banyak manfaat. Linnas, jadi besi yang kuat itu memberi manfaat yang banyak bagi manusia. Untuk apa? Waliya'lamallahu, agar Allah mengetahui, man yansuruhu, siapa yang menolongnya, menolong agamanya, wa rusulahu, menolong rasulnya, bil ghaibi, walaupun Allah itu tidak kelihatan, walaupun Allah itu gaib, gitu ya. Innallaha qawiyyun azizun, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ini surah Al-Hadid ayat 25. Nah, jadi Rasul Allah itu dibekali kitab. Nah, kalau Nabi Muhammad itu Al-Quran, Nabi Daud itu Zabur, Nabi Musa itu Taurat, Nabi Isa Injil, yang lain-lain ada yang dibekali dengan lembaran, suhuf. Misalnya Nabi Ibrahim, suhufi Ibrahim wa Musa, Musa juga dapat suhuf selain Taurat. Kalau suhuf lebih tipis tuh, lembaran tuh lebih tipis dari kitab. Jadi kelihatannya Allah juga menyesuaikan dengan tingkat literasi kaumnya, ya. Peradabannya, kalau peradabannya tidak terlalu tinggi, ya dikasih suhuf, lembar-lembaran. Disesuaikan. Nah, saya kira ini kenapa disebutkan al-mizan, timbangan dan besi, berarti biasanya kalau disebutkan itu penting, gitu ya. Nah, penting. Nanti diwujudkan oleh salah satu rasulnya. Nah, ini kita lihat. Nah, siapa rasul yang dianugerahi kemampuan mengolah besi? Ini sebentar, saya lupa. Di kalangan ahli tafsir, kata-kata wa anzalnal hadida itu, wa anzalnal hadida itu
menurunkan. Anzalna itu nazala yanzilu, itu nuzulul Quran. Nah, anzal itu turun. Oleh ahli tafsir itu diganti artinya dengan menciptakan. Wa ja'alna. Jadi kalau kita baca kitab-kitab tafsir, ahli tafsir itu mengubah artinya menjadi wa ja'alnal hadida, termasuk Pak Quraisy Shihab. Jadi kata ahli-ahli tafsir itu nggak mungkin Allah menurunkan besi gitu ya dari langit gitu ya. Misalnya pagar tiba-tiba duk gitu ya. Atau beton. Nah, tapi kata ilmuwan sains, enggak, ini Allah udah bener, jangan diganti. Nah, kata ilmuwan dahulu tuh asal muasal besi ya, itu ledakan, ada ledakan di galaksi-galaksi itu. Begitu meledak, nah pecahannya itu ada butir-butir biji-biji besi menyebar, nanti di ruang hampa itu menyebar, begitu mendekati bumi nanti ditarik oleh gravitasi bumi sehingga dia turun ke bumi. Nah, nanti nancep di tanah-tanah itu yang kita kenal dengan biji besi. Nah, dikenal dengan biji besi. Jadi kata ilmuwan jangan diganti wa ja'alna. Itu sudah benar Allah lebih tahu. Wa anzalna. Nah, jadi Allah turunkan besi itu. Nah, siapa rasul yang dianugerahkan, yang dibekali tadi ya? Di antara yang dibekali kitab, dibekali timbangan, dibekali besi. Nah, salah satunya Nabi Daud. Nah, Nabi Daud ini dikatakan dalam surah Saba ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Dawuda minna fadlan, dan sungguh kami datangkan kepada Daud itu dari kami kelebihan, karunia, kelebihan ya, karunia, fadilah, fadlan. Ya jibalu, wahai gunung, kata Allah berfirman, awibi ma'ahu wat tayra, bertasbihlah gitu ya, bertasbihlah, bertaubatlah gitu ya, meminta ampunlah gitu ya, ya gunung dan burung, wat tayra dan burung bersama Daud. Wa alanna dan kami lembutkan gitu ya, dan kami telah melunakkan, melembutkan bagi Daud itu besi. Nah, jadi ayat ini menginformasikan bahwa Nabi Daud itu diberi kemampuan melunakkan besi. Satu lagi gitu ya, di ayat ini, Nabi Daud itu paham bahasa gunung, paham bahasa binatang, burung ya. Nanti Nabi Daud itu kalau beliau membaca Zabur, kitab Zabur itu dalamnya adalah puji-pujian, nyanyi-nyanyian. Nah, kalau orang Nasrani sebutnya kitab Mazmur. Nah, suara Nabi Daud itu merdu sekali. Nah, itu burung kalau lagi terbang, diceritakan di situ di tafsirnya
itu berhenti. Kalau dengar Nabi Daud membaca Zabur gitu ya, nah itu berhenti, ikut bertasbih kepada Allah. Pepohonan, gunung juga begitu. Nah, dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 80 disebutkan, wa 'allamnahu san'ata labus lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan kami, kata Allah, mengajarkan kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur? Gitu ya. Fahal antum syakirun. Nah, ini semacam mengingatkan ya, semacam mengingatkan, Allah mengingatkan pada Daud, dulu saya ajarkan kamu cara membuat baju besi. Kenapa ini hebat gitu ya. Jadi dulu, jadi gini bapak-bapak, nanti ada Nabi Daud itu lahir 1041 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Jadi kalau hari ini kita tahun Masehinya 2024, berarti berapa? 3024 tahun lalu. Nah, ini cerita Nabi Daud itu lahirnya 3000 tahunan yang lalu. Dan itu seumur dengan awal ditemukannya besi 3000 tahun lalu. Nah, dahulu orang berperang itu masih pakai batu yang ditajamkan. Alat-alat perangnya itu masih batu yang ditajamkan atau kayu-kayuan gitu. Nah, Allah udah ajarin Daud dengan besi. Jadi tidak hanya panahnya besi, tidak hanya pedangnya besi, tapi juga baju pelindungnya juga dari besi. Nah, terus hebatnya lagi, baju besinya Nabi Daud itu ringan, jadi kuat, ringan. Nanti di Quran diceritakan ada campurannya. Nah, maka kata ilmuwan, kata saintis, ayat-ayat ini sebenarnya menginspirasi bagaimana kita memproduksi besi bersama logam-logam lainnya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan bisa dicampur dengan tembaga gitu ya, supaya tidak berkarat. Nah, karena kelemahan besi itu ketika dia berkarat. Nah, di Quran diceritakan tuh, dipanaskan dulu, nanti dicampur dengan tembaga. Nah, baru nanti dikisahkan ada emas, ada perak gitu ya. Nah, yang juga bisa dilunakkan. Jadi kata ilmuwan, bukan berarti Nabi Musa itu langsung dengan tangannya besinya lumir-lumir gitu ya. Sebenarnya ada prosesnya. Nah, prosesnya itu yang diberitahu oleh Allah. Allamna. Nah, nanti ditemukan oleh arkeolog di Bethlehem di Palestina itu pernah digali gitu ya. Nah, sampai mereka punya kesimpulan Nabi Daud itu dengan Nabi Sulaiman, dan anaknya Nabi Daud itu Nabi Sulaiman, itu punya industri besi, punya pabrik besi. Mereka punya pabrik besi yang pertama. Nah, makanya hebat itu ya. Bapaknya raja, Nabi Daud itu raja, meninggal, dilanjutkan anaknya Sulaiman jadi raja lagi.
Nah, jadi labus, son'ata labus, baju besinya Nabi Daud itu ringan, kuat, dan tanpa paku gitu ya. Maksudnya bisa dianyam, bisa dibentuk sehingga dari tidak mengganggu gerak. Jadi kalau perang tuh menang terus. Berarti dengan kalau bahasa kita paling canggih lah di zamannya. Nah, paling canggih di zamannya itu. Nah, jadi luar biasa Nabi Daud diberi Allah anugerah semacam ini ya, yang tidak diberikan kepada yang lain. Nah, siapa Nabi Daud? Nih baru ini sedikit ya. Jadi Nabi Daud itu lahir di Bethlehem, Palestina 1041 sebelum Masehi, keturunan ke-13 Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak. Dari jalur Ishak. Waktu kecil Nabi Daud itu mengembala kambing. Nah, saat itu rezimnya itu, penguasa saat itu namanya Jalut. Kalau bahasa Nasraninya Goliat. Raja Jalut itu kejam, zalim gitu ya, kejam, dan badannya besar. Badannya besar, sekian hasta. Kalau dimeterkan itu tingginya 3,5 meter. Itu raksasa gitu ya. Takut semua orang. Tentaranya kuat, orang takut semua. Nah, akhirnya Bani Israel itu berpikir keras, siapa yang bisa melawan Jalut, melawan Goliat. Nggak ada yang berani gitu ya. Sampai ceritanya itu orang-orang Bani Israel itu ketemu satu keturunan, satu keluarga orang soleh. Karena dulu kerjaan orang Israel itu kalau ada nabi itu ditolak gitu ya, dibunuh. Di Al-Quran yang disebutkan orang-orang Yahudi itu sering membunuh nabi-nabi itu. Kalau ada orang yang kritis menyampaikan kebenaran, dicibir, dibully, gitu, dibunuh. Begitu prosesnya tuh, begitu dulu. Diturunkan nabi, dicibir, dihina, dibunuh, ditolak terus. Peringatan kebenaran itu ditolak terus. Akhirnya dia benar-benar punya raja yang zalim, yang keji, yang mereka sendiri tidak bisa kendalikan. Jadi sampai satu batas nanti negerinya itu penguasa rezimnya tuh jahat betul, dan tidak ada lagi orang yang memperingatkan, dan mereka menyesal telah membunuh orang-orang baik, orang-orang yang kritis. Akhirnya mereka mencari orang soleh gitu ya, berdoa. Nah, akhirnya singkat cerita ketemulah orang namanya Talut. Nah, itu jadi cerita Talut wa Jalut gitu ya. Nah, Talut itu pemimpin yang diangkat oleh Bani Israel, kesepakatan mereka untuk melawan penguasa Jalut. Nah, lalu mereka meng-hire rakyat yang lain, siapa yang mau bersama Talut menjadi tentaranya Talut untuk menyerang Jalut, penguasa yang besar kuat itu. Maka banyaklah orang bergabung menjadi tentara Talut, termasuk
kakak-kakaknya Daud. Daud nih ingin ikut, tapi tidak boleh, kamu masih terlalu kecil. Nah, jadi diperkirakan usianya Daud itu antara 16, 17, 18 sampai 19. Karena yang boleh ikut itu 20 tahun ke atas. Yang boleh ikut perang diperkirakan tuh 20 tahun ke atas. Kata Nabi Daud, udah deh aku ikut, tapi aku nggak ikut perang, tapi aku bantu-bantu aja. Gitu, karena kakaknya 3 orang tuh ikut semua. Si Samuel ya, kalau di Arab namanya Samil gitu ya. Nah, di Nasrani namanya Samuel. Nah, Samuel dan kakaknya lain-lain, saya tidak hafal namanya. Nah, berangkatlah perang. Nah, ketika Raja Tolut berhadapan dengan Raja Jalut, berperang bertempur begitu, Raja Tolut sudah terpojok. Nah, hampir mati, udah terpojok. Nah, Nabi Daud melihat itu, dia spontan, dia ambil ketapelnya. Nah, dia ambil ketapelnya, dia cari pecahan-pecahan batu, diketapel lah, karena tinggi gitu ya, gede, kena jidat ini. Ada 2-3 kali kena jidat, ketapel yang kencang itu, akhirnya jatuh. Nah, si Goliat Jalut ini jatuh. Begitu jatuh itulah langsung dieksekusi oleh tentara-tentara Tolut. Nah, maka diabadikan dalam Al-Quran itu wa qatala Daud Jalut itu ya. Nah, Nabi Daud berhasil membunuh Goliat ini, Jalut yang besar ini. Nah, jadi perjalanannya begitu. Nabi Daud menjadi terkenal, yang tadinya hanya pengembala kambing gitu ya, akhirnya diangkat oleh Raja Tolut menjadi pegawainya, sekalian dinikahkan dengan putrinya. Nah, ini perjalanannya, karirnya nih, dapat anak raja. Nah, menikah dengan putri Tolut, lalu nanti punya anak. Beliau memiliki 1 anak, yaitu Nabi Sulaiman, yang kelak nanti juga menjadi raja. Usia 30 tahun Raja Tolutnya meninggal, wafat. Nah, lalu orang-orang mengangkat Nabi Daud menjadi raja. Nah, yaitu Raja Yahuda namanya. Raja Yahuda yaitu Bani Israel, tempatnya di Hebron. Sekarang di Israel juga, di Palestina. Berapa lama memerintah? Memerintah selama 40 tahun. Nah, di sini nanti kita tahu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keadilan dan kebijaksanaan Daud ketika memimpin Bani Israel, memimpin rakyatnya. Jadi maka tadi ada di atas timbangan neraca. Nah, jadi Nabi Daud itu dibekali kitab, namanya kitab Zabur, dibekali timbangan neraca, karena beliau nanti dikenal sebagai raja yang adil dan bijaksana. Ada beberapa kasus nanti diceritakan dalam Al-Quran, kebijaksanaan Nabi Daud. Nah, usia 40 tahun diangkat menjadi nabi, dianugerahi kitab Zabur, salah satu kitab yang kita imani. Jadi di dalam rukun iman kita kan wajib mengimani Allah, mengimani malaikat,
mengimani para nabi-nabi, 25 nabi. Nah, jadi bagus juga kita pelajari nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad. Nabi-nabi ini utusan Allah semua. Nah, lalu berikutnya kita mengimani kitab-kitab Allah. Nah, karena kitab-kitab ini sudah banyak yang saat ini sudah banyak kita tidak tahu yang aslinya, ya kita imani Al-Quran. Al-Quran sudah penyempurna. Tetapi tidak salah juga, penting juga kalau kita tahu Zabur itu isinya apa sih, gitu ya. Injil itu apa, Taurat itu apa. Nah karena itu bagian dari keimanan kita. Kemudian berikutnya, Nabi Daud wafat dalam usia 100 tahun di Baitul Maqdis, Palestina. Usianya panjang. Nah ini makanya saya ringkas gitu ya. Mau nggak kita seperti Daud sukses gitu ya. Nah, ini kesuksesan Nabi Daud. Pertama, berhasil membunuh raja yang zalim. Kedua, menikah dengan putri Raja Talut. Udah aman, kalau udah bunyi gini aman. Ya, menikah dengan putri Raja Talut. Itu luar biasa. Orang biasa dapat anak raja gitu ya. Kemudian dia sendiri menjadi raja. Setelah menjadi raja, adil lagi ya, adil dan bijaksana. Raja itu kalau adil, itu hadiahnya udah pasti udah surga itu, ya. Nah, ada hadis Nabi itu nanti ada berapa? 8 golongan ya, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di saat itu di padang mahsyar. Siapa dia? Nah, yang pertama adalah al-imamul adilun, pemimpin yang adil. Nah, raja yang adil itu udah pahalanya besar sekali. Berikutnya, punya anak soleh. Tuh, kira-kira amalannya Nabi Daud nih apa sih gitu ya. Nasibnya bagus sekali nih, dapat putri raja, dapat kekuasaan menjadi raja. Kemudian kekuasaan itu digunakan dengan adil, bijaksana. Lalu punya keturunan yang soleh, yaitu Nabi Sulaiman. Dan menjadi raja lagi Nabi Sulaiman itu. Kemudian punya bisnis, yaitu pengrajin besi. Sampai Nabi Muhammad, nanti ada ayat di bawah, Allah meminta Nabi Muhammad supaya meneladani Nabi Daud. Salah satunya apa? Salah satunya Nabi Daud itu tidak makan kecuali dari hasil usahanya sendiri. Nah, jadi orangnya bersih betul. Beliau hanya makan dari hasil keringat sendiri. Makanya punya usaha, ya, punya usaha pengrajin besi. Kemudian memiliki jiwa seni, pandai menyanyi, suaranya merdu. Lalu panjang umur, sehat walafiat hingga 100 tahun. Dan tidak sakit, meninggalnya itu gampang. Meninggalnya itu gampang. Ketika usia 100 tahun, jadi gini ceritanya. Ini kita cerita aja, banyak cerita aja. Kisah diceritakan. Ini di hadis Nabi ya, di hadis Sahih diceritakan. Nabi Daud ini orangnya cemburuan. Jadi kalau beliau pergi, beliau minta istrinya itu menutup semua pagar rumah, jendela, pintu, pagar tutup semua. Jadi istrinya dikurung di dalam. Dikurung di dalam.
Begitu Pak, istrinya dikurung Pak. Nah, begitu istrinya itu selesai nutupin semua, Nabi Daud pergi nih, pergi tugas. Seperti biasanya Nabi istrinya tuh nutupin pagar, pintu gitu, jendela gitu. Tiba-tiba ada laki-laki di dalam. Wah, kaget dia. Waduh, bahaya ini. Kalau Nabi Daud tahu gitu ya. Nah, bener, nggak lama Nabi Daud itu balik ke rumah. Nah, begitu masuk ke rumah, kaget dia, di ruang tamu itu ada laki-laki. Nah, lalu ditanya oleh Nabi Daud, siapa kamu? Siapa Anda? Nah, saya adalah orang yang tidak bisa dibatasi oleh dinding dan tembok gitu. Saya diutus ke sini. Oh, langsung Nabi Daud itu sadar. Kamu malaikat maut ya? Ya. Oh, kalau begitu silahkan laksanakan tugasmu. Jadi ketika Nabi Daud itu mau naik tangga, di situ dicabut nyawanya dan dalam posisi tersujud nanti, posisi jatuh, posisinya sujud. Langsung diambil nyawanya. Usia 100 tahun, enggak sakit. Enak gak gitu? Dapat istri raja. Ya Pak ya? Dapat istri raja. Nah, dapat kekuasaan 40 tahun, memimpinnya adil, rakyatnya senang, disenangi rakyat, rakyatnya makmur, punya anak soleh. Nanti Nabi Sulaiman meneruskan kekuasaannya, punya bisnis, usaha sendiri, nggak minta-minta, nggak tergantung orang, gitu. Terus punya seni juga, pandai bernyanyi Pak. Nah, suaranya bagus gitu ya, panjang umur. Cuma ada riwayat lain mengatakan, tapi ini saya juga ragu ya, apa betul ya. Tapi saya baca-baca itu ketemu. Jadi Nabi Daud itu punya istri 99 Pak. Nah, ini yang kita nggak bisa tiru. Nah, ini menurut riwayat ya. Nanti dicari deh ini sahih apa tidak itu ya. Istrinya itu 99, lalu beliau ingin yang ke-100. Ingin yang ke-100. Dan kebetulan yang 100 yang beliau inginkan itu sudah punya suami. Nah, karena beliau raja, diambil aja itu istri orang. Nah, jadilah istrinya 100. Nah, setelah itu langsung ditegur oleh Allah. Nah, di situ katanya Nabi Daud ini langsung bertaubat. Nah, langsung bertaubat, minta ampun kepada Allah. Maka beliau dikenal dengan Awwabun. Nah, Nabi yang Awwab. Awwab itu Nabi yang bertobat sehingga ketaatannya itu luar biasa gitu ya. Kapok, nggak mau lagi berbuat yang tidak benar. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu ada 3 nabi yang diberi gelar Awwab, Awwabun, yaitu Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Ayub. Dan kalau kita nanti perhatikan bagaimana Nabi Daud memimpin, itu juga pernah salah. Jadi sampai kita berkesimpulan, ahli tafsir juga berkesimpulan bahwa orang yang soleh itu, orang yang baik yang soleh itu pun pernah salah, gitu ya. Bukan berarti tidak pernah salah, pernah salah, tapi begitu salah bertaubat. Nah, dan Allah mengampuni taubatnya. Dengan taubat itu kita merasa salah, istighfar, bertaubat kepada Allah itu Allah senang, gitu ya. Nah, Allah senang.
Jadi nakal-nakal dikit habis itu soleh gitu ya, itu senang Allah gitu ya. Tapi jangan sengaja nakal. Itu awwab, disebutnya awwab. Innahu awwab. Sesungguhnya dia sangat taat gitu ya, walaupun pernah salah. Termasuk nanti ketika memimpin, memutuskan perkara, yang pertama itu keliru gitu ya. Hanya mendengar satu pihak langsung diputuskan perkaranya, ditegur Allah juga, langsung dia taubat lagi, minta ampun. Nah di berikutnya baru benar. Nah jadi kesimpulannya bahwa orang yang soleh, orang yang baik, orang yang takwa, orang yang nabi sekalipun gitu ya, itu pernah salah. Tapi kalau melakukan kesalahan langsung bertaubat. Jadi itu tapi itu nanti dicek lagi apa riwayat itu benar atau tidak gitu ya. Tapi itu agak banyak riwayatnya, dan mungkin raja-raja dulu memang begitu ya, istrinya banyak. Nah kemudian apa rahasia kesuksesan Nabi Daud? Nah, pertama apa? Rajin salat malam. Ini Nabi Muhammad yang mengatakan. Jadi ada hadisnya. Jadi Nabi Daud itu setiap sepertiga malam itu tahajud. Tiap malam tahajud, walaupun dia raja sibuk. Tiap malam tahajud. Yang kedua, orang yang paling rajin puasa. Kita kenal puasa Daud. Puasa. Bahkan ketika bertaubat itu puasanya terus-terusan. Gitu ya. Puasa beliau. Rajin puasa. Nah, kemudian jika berbuat salah langsung bertobat, langsung minta ampun. Kemudian berikutnya hidup bersih Pak, jangan ada sedikit pun yang subhat, apalagi yang haram. Nah kalau bisa begitu, jangan kemakan sesuatu yang subhat apalagi haram. Kalau bisa begitu, bersih, hanya makan dari hasil usaha sendiri. Nah ini Nabi Muhammad diminta oleh Allah meneladani Nabi Daud. Quran surah Shad ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isbir, sabarlah wahai Muhammad. Itu tafsirnya. Ini Allah bicara sama siapa? Sama Nabi Muhammad. Isbir, bersabarlah wahai Muhammad, ala ma yaqulun, atas apa yang mereka katakan. Jadi Nabi Muhammad itu dibilang tukang sihir, dibilang orang gila ya. Jadi ketika pertama kali berdakwah secara terbuka itu Nabi Muhammad itu diledekin gitu ya, dibilang ngaco gitu ya. Nah, sabarlah wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan. Wazkur abdana Dawuda, dan ingatlah akan hamba kami Daud. Nah, jadi Nabi Muhammad ditegur Allah, diingatkan oleh Allah agar tetap sabar dalam berdakwah, dan ingatlah hamba kami Daud zal aid, yang mempunyai kekuatan. Innahu awwab, sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Nah jadi yang awwab ini ada 3 nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Ayub. Jadi Nabi Muhammad itu sangat meneladani Nabi Daud. Ini Nabi Muhammad bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, ahabbus siyami ilallah siyamu Daud.
puasa yang paling disukai Allah, puasa yang paling disukai Allah adalah puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yauman, Nabi Daud itu puasa satu hari, wa yuftiru yauman, berbuka satu hari. Misalnya hari ini hari apa? Hari Sabtu, hari ini puasa, besok Minggu tidak puasa, Senin puasa lagi. Nah, gitu, selang-seling. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kemudian wa ahabbus salati ilallah salatu Daud. Jadi kata Nabi Muhammad, salat yang paling disukai Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfal lail. Nabi Daud itu tidur hanya setengah malam, separuh malam. Wa yaqumu sulusahu, bangun sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu, dan seperenamnya dia tidur. Tidurnya seperenam. Jadi gitu rahasianya kalau mau dapat istri raja. Mau bisnis besinya lancar gitu, mau dapat keturunan soleh, mau karirnya bagus. Nah, begitu. Ini rajin puasa, rajin tahajud. Nah, di ayat yang lain dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, fatahajjat, maka bertahajudlah kamu, nafilatal lak, sangat dianjurkan bagi kamu. Asa, semoga ayyab'asaka rabbuka, semoga Tuhan kamu mengangkat kamu, ya ba'asuka, maqaman mahmuda, ke maqam yang terpuji, yang mulia. Nah, jadi kalau ingin mendapat maqam kedudukan mulia, fatahajjat, bertahajudlah. Kapan? Wa minal laili, di sebahagian malam. Di hadis ini disebutkan sulusahu, sepertiga malam. Nah, itu kunci-kuncinya. Jadi rajin puasa, rajin tahajud. Nah, ini inspirasi kisah Nabi Daud. Nabi Daud itu banyak digandrungi oleh saintis, ya, terutama orang fisika sama orang kimia. Jadi penemuan besi dan unsur logam lainnya. Jadi ayat-ayat kisah-kisah tentang Nabi Daud itu menginspirasi penemuan besi dan unsur logam lainnya. Metalurgi, kimia metalurgi, ya, nah, melahirkan ilmu kimia metalurgi, peleburan besi, tembaga, timah, termasuk emas, perak, dan yang jenis logam, bahkan non logam, ya. Jadi dalam ayat itu hanya dibikin simple, seakan-akan dengan tangan saja, tapi menurut saintis enggak, itu pasti ada prosesnya. Dan betul di ayat yang lain dijelaskan dipanaskan dulu, dan itu besi, tembaga dan lain-lain itu bisa dicampur. Seperti baja itu kan besi yang kuat, ya. Nah, pemanfaatan logam dalam berbagai industri. Jadi kenapa Allah turunkan besi, dikasih ilmu mengolah besi? Saya kira tujuannya membangun peradaban. Bayangkan kalau kita tidak punya besi, ya masjid ini mungkin ya nggak bisa berdiri gitu ya. Kita nggak punya rel, nggak punya kereta api. Kalau rel kereta api dari kayu, ya sampai kapan? Susah nyari kayu yang rata ya. Nah, kemudian menjadi pemicu
kemajuan peradaban. Jadi keren tuh ayat. Dikasih kitab, wa anzalna ma'ahumul kitab, kasih kitab, wal mizan, dikasih timbangan neraca supaya orang itu berbuat adil. Karena di mana-mana tiap kali ada kerusuhan gitu ya, tiap kali ada pertengkaran, tiap kali ada perselisihan, pasti masalahnya itu ada ketidakadilan. Orang diperlakukan tidak adil. Nah, maka itu pentingnya neraca, timbangan, indikator, apapun namanya, ukuran. Itu penting banget bangun peradaban. Begitu itu tidak diperhatikan, rusak peradaban itu. Nah, lalu ditopang oleh besi ini buat membangun infrastruktur dan lain-lain. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan dari kisah Nabi Daud. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.